Penerjemah Sintayong di Timnas Indonesia, Jeong Sehokso, menyebut ada satu pemain keturunan yang sangat diinginkan STY untuk dinaturalisasi menjadi WNI dan memperkuat skuad Garuda. Namun, sayangnya pemain ini tak kunjung berhasil dinaturalisasi. Lantas, siapa pemain yang dimaksud? Pemain yang sangat diinginkan Sintayong adalah ex-pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald. Sayangnya, hingga kini, Jairo Riedewald tak kunjung membela Timnas Indonesia. Medio Januari 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan sedang mendekati Jairo Riedewald yang masih terikat kontrak dengan klub Liga 1 Belgia, Royal Antwerp. Konfirmasi itu bahkan disampaikan Patrick Kluivert saat diperkenalkan sebagai pelatih Timnas Indonesia awal Januari 2025. Sayangnya, pada Februari 2025, Erick Thohir mengatakan ada kendala dalam proses naturalisasi Jairo Riedewald. Akibatnya, Joy Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James lebih dulu dinaturalisasi menjadi WNI. Padahal, Joy Pelupessy, Emil Audero, dan Dean James baru didekati PSSI pada Februari 2025. Jairo Riedewald sepertinya surat menyuratnya belum bisa sempurna, karena memang kalau kita ingat dulu, kendalanya sama seperti Maarten Paes, juga hampir 8 bulan waktu itu, kata Erick Thohir. Disinyalir Jairo Riedewald gagal dinaturalisasi karena memiliki caps lebih dari 3 kali di Timnas Belanda U21. Di level senior, ia juga 3 kali membela Timnas Belanda. Saat ini Jairo Riedewald memperkuat klub Liga 2 Inggris, Sheffield United. Timnas Indonesia resmi tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah takluk 0-1 dari Irak pada laga putaran keempat yang digelar di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Minggu 12 Oktober 2025. Gol tunggal Irak dicetak Zidane Iqbal pada menit ke-76 lewat tembakan keras dari luar kotak penalti usai memanfaatkan kesalahan di lini belakang Indonesia. Kekalahan ini membuat skuad Garuda terpuruk di dasar klasimen grup B tanpa satupun poin dari 4 pertandingan. Dengan hasil tersebut, asa Indonesia untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 dipastikan sirna. Meski kalah, Timnas Indonesia sejatinya tampil cukup menjanjikan di babak pertama. Anak asuh Patrick Kluivert tampil berani dengan penguasaan bola yang dominan atas Irak. Petaka datang di menit ke-76. Kesalahan koordinasi di lini belakang membuat Indonesia harus membayar mahal. Rizky Ridho yang menguasai bola di sisi kanan pertahanan mencoba melakukan manuver individu alih-alih mengoper ke Maarten Paes atau membuang bola. Keputusan itu langsung dimanfaatkan Irak. Bola berhasil direbut dan Zidane Iqbal melepaskan tembakan keras ke pojok kiri gawang. Paes tak mampu menepis dan skor berubah menjadi 0-1. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tak berubah. Indonesia harus mengakui keunggulan Irak dan dipastikan tersingkir dari kualifikasi. Usai laga, Rizky Ridho menjadi sorotan publik. Namun, bek berusia 23 tahun itu menunjukkan sikap sportif dengan mengakui kesalahannya secara terbuka. Waktu lawan Irak, momen di sisi kanan belakang itu memang keputusan saya sendiri yang salah, ujar Ridho. Pernyataan Ridho menuai banyak pujian dari para supporter. Mereka menilai keberanian sang pemain mengakui kesalahan, menunjukkan kedewasaan dan jiwa profesionalisme. Dukungan pun mengalir di media sosial agar Ridho tak larut dalam penyesalan. Pasca pemecatan pelatih Patrick Kluivert, mantan pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan siap kembali melatih skuad Garuda jika mendapat tawaran dari PSSI. Sinyal tersebut diperkuat dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah saling follow di media sosial. Usai dipecat dari klub Korea Selatan Ulsan Hyundai FC pada awal Oktober 2025 lalu, STY hingga kini masih berstatus tanpa klub. Lewat wawancara dengan salah satu media sepak bola Asia, STY mengaku akan memprioritaskan Timnas Indonesia sebagai pilihan utama jika mendapat tawaran lagi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir hingga kini belum memutuskan sosok pelatih baru Timnas Indonesia. Ia juga belum mempertimbangkan tentang desas-desus kedekatannya kembali dengan mantan pelatih asal Korea Selatan itu. Sebelumnya, PSSI resmi memecat Sintayong yang diumumkan Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Senin 6 Januari 2025. Sintayong sendiri telah mengasuh skuad Garuda sejak Januari 2020 dan kontraknya baru saja diperpanjang hingga 2027. Pemecatan Sintayong yang tampak tiba-tiba ini sontak membuat publik kaget. Padahal pada Juni 2024 lalu, PSSI baru saja memperpanjang kontrak dengan Sintayong. Menurut Erick, pertimbangan pemecatan Sintayong sudah muncul sebelum bertanding melawan Tiongkok pada Oktober 2024 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mantan asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berbicara setelah kegagalan skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dia beberkan alasannya. Pastoor mengakui Timnas Indonesia sudah berusaha maksimal. Namun menurutnya, usaha Timnas Indonesia belum cukup untuk mewujudkan harapan itu. Pesan menyentuh Alex Pastoor usai terdepak dari Timnas Indonesia tetap punya kesan baik dengan Indonesia.
Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026, harapan skuad Garuda sirna setelah kalah dalam 2 pertandingan di putaran 4 kualifikasi. Jai Itzes dan kolega tumbang dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Kekalahan ini berujung pada pemberhentian kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert. Pastor termasuk sosok yang terdampak pemberhentian kerjasama itu. Pria asal Belanda itu mengakui kegagalan Timnas Indonesia sangat jelas dan cepat. Pastor menjelaskan, Timnas Indonesia sudah mengerahkan kemampuan maksimal di putaran 4 kualifikasi. Dia dan tim kepelatihan sudah memberikan arahan terbaik untuk memenangkan laga. Namun menurutnya itu semua belum cukup, sebab menurut Pastor, tim-tim yang dihadapi oleh skuad Garuda berada di level yang berbeda. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali saling follow dengan ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong di media sosial Instagram. Shin Tae-yong sebenarnya sudah menjadi pelatih Timnas Indonesia sejak Desember 2019. Namun kebersamaan pelatih asal Korea Selatan tersebut berakhir pada Januari 2025. PSSI yang dipimpin Erick Thohir mendepaknya dari kursi pelatih, meski baru saja menang lawan Arab Saudi pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubungan Shin Tae-yong dengan Erick Thohir, khususnya PSSI, mulai mendingin. Erick Thohir menyampaikan bahwa alasannya pemecatan Shin Tae-yong diambil karena ada isu dinamika ruang ganti. Ex-Menteri BUMN tersebut juga menunjuk Patrick Kluivert sebagai penerus Shin Tae-yong dari kursi pelatih. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan Erick Thohir dapat meminimalisir resiko perpecahan di ruang ganti. Namun keputusan untuk merekrut Patrick Kluivert harus dibayar mahal oleh PSSI. Pelatih asal Belanda gagal menjawab ekspektasi publik tanah air. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Karena itu, publik banyak yang menuntut Patrick Kluivert untuk keluar dari kursi pelatih Timnas Indonesia. Permintaan publik pun dipenuhi dan kedua pihak sepakat untuk berpisah usai ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 tuntas. Publik juga mengingatkan kesalahan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI yang mendepak Shin Tae-yong dari jabatannya sebagai pelatih. Namun, kini hubungan Shin Tae-yong dan Erick Thohir kembali membaik. Keduanya dikabarkan sudah saling follow di akun Instagram. Erick Thohir juga sempat mengunggah foto pernikahan putrinya di akun Instagram pribadinya. Yang menarik perhatian adalah bahwa Shin Tae-yong menyukai unggahan orang nomor 1 PSSI tersebut. Lalu apakah hal ini jadi tanda kembalinya Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia? Pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong bersedia untuk kembali lagi menjadi juru taktik Timnas Indonesia. Bahkan Shin Tae-yong menyebut akan menolak tawaran dari negara lain dan mementingkan Timnas Indonesia. Supporter Timnas Indonesia banyak sekali yang meminta Shin Tae-yong kembali. Mantan pelatih Timnas Korea Selatan itu diharapkan bisa mengembalikan cara bermain yang sebelumnya dipegang Patrick Kluivert. Perlu diketahui, PSSI mengakhiri kerjasama dengan Shin Tae-yong pada 6 Januari 2025. Sebagai gantinya, PSSI mendatangkan Patrick Kluivert. Patrick Kluivert hanya berjalan 9 bulan saja dan kini sudah didepak PSSI. Kini kursi pelatih Timnas Indonesia masih kosong. Nama Shin Tae-yong masuk ke dalam calon pelatih Timnas Indonesia. Shin Tae-yong mengakui bahwa ia akan menerima tawaran resmi dari PSSI. Sayangnya sampai saat ini tawaran itu belum juga datang. Kalau nanti ada tawaran tentu saja saya akan pertimbangkan. Tapi prinsipnya saya kalau ada tawaran yang baik, saya terbuka kemanapun, ucap Shin Tae-yong. Shin Tae-yong tampaknya masih cinta dengan Indonesia. Meskipun dipecat PSSI, ia ingin tetap balik lagi melatih Jai Itzes DKK. Shin Tae-yong juga menerima tawaran dari negara lain. Namun ia terlebih dahulu akan utamakan Timnas Indonesia. Kapten Timnas Indonesia Jai Itzes senang bukan main usai berhasil mengantar Sassuolo meraih clean sheet atau nirbobol saat menahan imbang Lecce. Jai menumpahkan rasa bahagianya di akun Instagram pribadinya. Ya, Sassuolo berhasil merebut 1 poin usai menahan imbang Lecce 0-0 di pekan ke-7 Liga Italia 2025-2026. Pertandingan itu berlangsung di Stadio Via del Mare, Lecce, Italia pada Sabtu 18 Oktober 2025 lalu. Ini merupakan ketiga kalinya Sassuolo meraih nirbobol pada musim ini. Raihan 1 poin dari kandang Lecce juga menandai Sassuolo nirbobol dalam 2 pertandingan beruntun. Kontribusi Jai Itzes di lini pertahanan Sassuolo cukup solid sejauh ini. Sebelum hasil imbang 0-0 melawan Lecce, Sassuolo juga mencatatkan clean sheet saat mengalahkan Hellas Verona 1-0 pada 4 Oktober 2025 lalu. Secara keseluruhan, Jai Itzes telah mencatatkan 6 penampilan bersama Sassuolo, dan semuanya berstatus sebagai starter atau masuk ke 11-an pertama dalam tim. Performa ini menegaskan bahwa Itzes kini tampil lebih dewasa secara taktik dan psikologis, kualitas yang membuatnya semakin penting di struktur pertahanan Sassuolo. Jika performa ini terus berlanjut, bukan hanya Sassuolo yang akan diuntungkan tetapi juga Indonesia, yang kini punya figur pemimpin sejati di jantung pertahanannya.